ya. Itu aja sih. Ya makasih ya Pak Ustadz ya. Pokoknya kalau Rani ada salah, Rani minta saya minta maaf gitu aja. Pokoknya aku tuh lagi nggak enak nih, lagi gemeteran juga. Ya makasih ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Matur suwun nih, matur suwun. Assalamualaikum. Nah pada saat kejadian, taruh mana tuh WA-mu ke aku yang tadi. Nah pada saat kejadian, pas Ustadznya pulang, tiba-tiba Kak Niki ngechat Kak Igun, ngomong kayak gini. Nih, kakak mau tanya deh, kenapa suruh Ustadz Maulana bungkam aku, emang aku salah apa? Nggak ada Kak Vicky, nggak ada Kak Niki, nggak ada sama sekali kita itu bungkam, maksudnya ngomongin masa Ustadz ngejahatin orang, kan Ustadz tuh nggak mungkin jahatin orang, dan kita tuh semuanya tuh damai, gimana caranya kita tuh semuanya tuh bersahabat kembali, terus bagaimana caranya Kak Vicky sama Kak Igun tuh juga next abis video ini mudah-mudahan bisa bersatu kembali, karena nggak ada niatannya Kak Igun itu ngasih aku dukun, nggak ada. Igun itu ngasih link ke Vita tuh tentang Ustadz gitu loh, iya kan, jadi lumayan sih mental aku terganggu. jadi kayak gitu sih. Terus habis itu Pak Ustadznya setelah kita kirimin ini ke Pak Ustadz udah bilang tadi klarifikasinya. Mana catatan lagi berikutnya ada nih. Nggak usah di sini aja nih, kamu kan udah ngirim ke aku yang sebelumnya, yang ini. Nah ini yang tanggal Maret, ini yang Maret itu setelah kita tanya ke Pak Ustadz, kok Pak Ustadz ada ngirim itu ke Kak Niki, terus Pak Ustadz ngomong kayak gini, kalian capture aja tuh kayak gini. Jadi nggak ada dukun-dukunan, apalagi kita ya, ngapain kita ngedukunin teman-teman, ngapain juga gitu loh, maksudnya nggak ada. Pokoknya aku tuh mau klarifikasi biar nggak semua salah paham. Semuanya itu lah, nggak mungkin kita ruqyah sama Ustadz terus itu dibilang dukun gitu loh, ya kan. Coba di capture, dan yang ini juga di capture nih. Jadi Kak Niki itu komplain ke Kak Igun, kenapa Kak Niki itu suruh ustadznya kayak gini. Jadi Kak Niki itu tahu ini tuh ada ustadz, jadi bukan dukun. Jadi dari awal Kak Niki kan sebenarnya tahu ini ustadz gitu loh. Jadi memang aku, sorry ya teman-teman, gemeter banget aku, semua tim, ada Kak Romi juga di lokasi ya. Jadi gini teman-teman ya, kita mau nyampein juga kenapa kita live-nya harus rame-rame berempat, karena kita berempat yang ada di lokasi. Jadi kita saksi, saya juga diikut di ruqyah juga paling terakhir ya. Jadi kita oke, pakai kamera belakang aja katanya, ininya kita. Nah, nggak bisa bacain yang tadi nggak apa-apa, bentar aja biar tahu dulu yang kenapa waktu Kak Niki komplain itu loh. Nah ini kan pakai foto. Nah ini kan foto, ini kan baju tidur aku, jadi aduh aku sampai gemeteran, nggak bisa megangnya, aku sesek nih guys, nggak salah gitu. Ini kan Kak Niki kan tahu itu ustadz bukan dukun. Kak Niki sendiri lo bilang kenapa suruh Ustadz Maulana bungkam mulut aku tuh nggak ada nyuruh Pak Ustadz Maulana bungkam mulutnya Kak Vicky, ngapain? Kita tuh sayang semuanya sama Kak Niki gitu loh, sayang semuanya. Kita kan kemarin juga pernah deket, Kak Fitri juga deket, Igun apalagi yang jauh banget, yang udah lama banget deket sama Kak Niki gitu loh, ya kan? Maksudnya kan Igun itu bersahabat dari lama sama Kak Niki. Aku tuh nggak mau kalian tuh berantem gitu loh, capek liatnya. Maunya damai-damai aja gitu loh. ya, intinya gini, kita dibully atas kesalahan kita sendiri, kita terima. Tapi kalau kita orang lain dibully karena kita, itu kita jadi resah sendiri gitu. Jadi apalagi ini berita tidak benar gitu kan. Jadi makanya saya minta teman-teman netizen ini cukup cermat ya, melihat permasalahan ini, jangan mendengar di satu sisi saja, tapi inilah informasi yang kita berikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa mencerna sendiri, menganalisa sendiri berita di luar sana itu benar atau tidak gitu. Jadi mungkin kalau dari teman-teman ada yang belum clear juga
juga tanya aja, nanti kita bisa jawab kok. Nah tadi kita kan udah nunjukin bukti awal dari kita menghubungi Ustadz, tujuannya untuk apa. Lalu kita juga sudah teleponan juga kan sama Ustadznya sendiri menyatakan bahwa tidak ada sama sekali permintaan, bahkan permintaan untuk mencelakai itu tidak ada sama sekali. Orang aku juga di Ruqyah kok, walaupun aku agama Hindu ya, aku tuh menghormati banget anak-anakku Muslim. Aku tuh suruh mereka sholat. Aku pernah nggak nyuruh kalian sholat? Aku selalu nyuruh mereka sholat, selalu. Walaupun kita beda agama gitu loh, maksudnya sholat gitu loh, biar kita tuh jauhin sama yang kayak gini gitu loh, maksudnya yang aneh-aneh kayak gini gitu loh. Jangan kan sholat, sampai kita lagi makan aja ada pol, pasti butuh ngomong dan nyuruh kita pisah gitu. Bahkan kalau kita lagi meeting, begitu ada azan, meetingnya berhenti, kita dengar dulu azan. Kak Niki tuh tahu itu ustadz bukan dukun, kok Kak Niki bisa kayak gitu? Tapi aku tuh masih gitu loh menghormati Kak Niki. Aku tuh mau semuanya damai, aku tuh mau ikut sama Kak Niki tuh baikan lagi gitu loh. Aku tuh nggak mau sih disuruh laporin polisi, ngapain gitu loh maksudnya. Aku tuh nggak mau masalah-masalah itu melebar kemana-mana gitu loh. Aku tuh nggak mau, maksudnya gara-gara kesalahpahaman kayak gini melebar kemana-mana gitu loh. Kan maksudnya apa sih yang kita cari keributan ini gitu loh. Nggak baik juga, ada anak-anak kita di perusahaan yang galau, terus ada anak-anak Kak Igun juga, ya kan? Terus Kak Igun juga difitnah sana sini. Aku kemarin ngeliat banyak banget video yang fitnah Kak Igun juga. Itu kan juga aku tuh sama Igun tuh udah tahu banget Igun tuh sebaik gimana. Sampai dia di Mekah dia ngomong, "Ma, kamu mau didoain apa?" Dia kayak gitu loh. Dia tuh selalu nanya, "Kamu mau didoain apa?" Gak pernah dia tuh jahatin orang loh, Fit, ya kan? Igun itu. Jadi aku tuh minta buat temen-temen semuanya jangan lagi memperkeruh suasana gitu loh, maksudnya kita tuh semuanya tuh maunya jangan ya berteman, Kak Igun sama Kak Niki, yang lain juga bersatu kembali, berteman gitu loh. Kan enak ya kita ngelihat ya kalau semuanya tuh bareng-bareng gitu loh. Jadi itu sih klarifikasinya, aku akan tayangin di YouTube dan ada capture-annya. Mohon maaf banget Kak Niki, kita kalau orang itu ada salah sama Kak Niki kita minta maaf banget. Apapun kesalahannya menurut dia Kak Niki terhadap Rani, aku minta maaf. Kesalahan Rani terhadap kesalahan aku terhadap Kak Niki, aku minta maaf gitu loh. Apapun itu, aku tuh nggak pernah berniat jahat terhadap Kak Niki. Aku nggak niat apapun. Tadi Kak Niki bahas masalah Krishna, bahas masalah yang lain. Itu kan itu tentang yang lain itu loh, maksudnya masalah Krishna juga. Terus ada teman-teman yang lain, kita please stop gitu loh. Stop sampai sini. Kita semuanya tuh harusnya bisa bersahabat, ya kan? Bisa baikan kembali. Entah Kak Niki bagaimana, tapi Kak Niki harusnya udah tahu nomor telepon ustadz tersebut, karena Kak Niki tahu nama ustadz tersebut. Jadi kan Niki bisa klarifikasi, bukan dukun, itu ustadz. Kan Niki tahu sendiri kan, dan Niki WA kenapa kita ketemu ustadz itu, ya kan? Jadi itu aja sih. Jadi aku sama tim semuanya, aku tetap respect terhadap Kak Niki. Kak Igun juga, mudah-mudahan Kak Niki dan Kak Igun bisa baik-baik aja ya. Intinya kita nggak mau ada perpecahan ya, itu aja Bu ya. Siapa yang ngasih tahu Kak? Yang mana tuh? Siapa yang ngasih tahu Kak? Ya itu aja sih, pokoknya video ini aku tayangin sekarang langsung di YouTube, jadi teman-teman bisa lihat lagi rekapannya ya. Iya, Depul ya, sama yang tadi capture-an itu taruh sana sama video aku Ruqyah. Krisna, kamu mau ada ngomong apa sama Kak Niki? Kamu mungkin ada salah nggak sebelumnya atau gimana? Maksudnya kita tuh harus berdamai, Beb. Aku tuh nggak mau cari-cari ribut kayak gini gitu loh. Apa? Katanya Pijin kok mengantuk. Ngantuk Beb, aku lelah. Gimana sih, Beb? Seharian nama kolak kan, nyepi-nyepi.
Enggak buat Kak Niki ya. Aku mau ngomong serius. Nggak, kamu nggak boleh ngomong yang jelek. Enggak. Ya maksudnya makanya ini aku buat Kak Niki. Mungkin sebagian yang nonton tahu kalau aku tuh pernah jadi asistennya Kak Niki dan itu jauh sebelum Kak Niki itu terkenal. Jadi maksud aku apa ya namanya? Belum matanya mau lepas. Kalau Kak Niki mau ngomong aku pernah ini pernah itu silakan gitu. Tapi aku percaya Allah itu tuh nggak tidur, tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Dan aku tuh keluar bener-bener emang aku tuh keluar ya emang keluar gitu. Dan alasannya itu nggak usah dijelasin karena apa. Biar aku sama Kak Niki yang tahu. Tapi terserah kalau Kak Niki mau ngomong gimana terserah gitu. Dan kalau aku emang ada salah aku minta maaf dan apa namanya menurut aku please Kak Niki tuh apa sih yang dikejar lagi, semua punya aib dan Kak Niki juga ada, jadi kamu udah ngomong. enggak maksudnya semua gitu loh, semua tuh punya aib. Aku Jadi juga itu lagi kita masalah. nggak perlu kok buka gitu loh, jadi kayak masa lalu ya udah masa lalu gitu loh, maksudnya kayak mending apa ya namanya hidupnya kayak sewajarnya aja, lo lebih damai tuh lebih seneng gitu loh. Maksud aku tuh kayak ya tapi kalau Kak Niki mau ngomongin tentang aku apa itu terserah Kak Niki. Kalau dari aku Tuhanlah yang tahu yang sebenarnya gitu, yang tahu sesungguhnya Krisna ini keluar dari kerjaan itu karena apa, terus aku difitnah ini karena ya itu terserah, yang penting aku maafin dan aku juga minta maaf kalau aku ada salah sama Kak Niki. Pak Ustadz juga udah komen tadi, makasih Pak Ustadz udah klarifikasi juga. Pak Ustadz mohon maaf banget kalau kita bawa-bawa nama Pak Ustadz karena memang harus klarifikasi. Mohon maaf juga dari kita semuanya buat teman-teman tuh udah ada kegaduhan ini. Dan semoga ya semuanya bisa damai. Kak Igun sama Kak Niki juga bisa berbaikan lagi. Mudah-mudahan, aku sih maunya damai sih buat semuanya. Kak Igun juga pulang dari umroh harus happy. Jadi jangan sampai nggak tidur. Dia bilang nggak tidur, aku juga sama nggak tidur. Ya udah ya. Jadi itu aja sih dari kita penjelasannya. Kak Niki tahu kok itu Ustadz, itu intinya. Dan aku berdoa supaya Kak Niki sama Kak Igun bisa berdamai kembali, berbaikan. Karena kalian kan udah bersahabat lama banget. Itu sih keinginan kita ya. Kenapa kita mau buat video ini, itu aja. Mami coba cerita tentang Korla. Oh ya, masalah Bunda Korla juga. Memang Bunda Korla itu kita kontrak di Jerman, ya kan? Kontrak brand di Jerman. Bunda Korla, kita kontrak brand di Jerman karena Bunda Korla mau pakai dulu katanya, ya kan? Sampai di Indonesia baru kita tantangan, ya kan? Tantangan yang kedua, yang di sana udah pernah tantangan, yang kedua kita mau lebih legalitas lagi. Terus Bunda Korla itu memang show di HW Group udah sesuai dengan kesepakatan. Yang handle adalah Mbak Vita, Kak Robi, ya bener ya? Gimana Korla, Kak Robi silakan. Ya, jadi untuk event kita sama Bunda Korla yang diselenggarakan di HW itu memang kita punya kesepakatan ya kita ya. Jadi ada tiket masuk memang benar, ada tiket masuk. Tapi tiket masuknya itu nanti di sana dapat minuman. Jadi ya. edisi. Jadi edisi. Itu Ya. jadi minimum charge. Jadi lalu nanti dapat juga apa ya, Bunda Korla yang dapat ya kita ya. Jadi 300.000 itu kalian bisa untuk minum guys di Holy Wings sendiri. Dan dari hasil penjualan tiket itu uangnya ke Bunda Korla. Kita tidak ada mengambil sepeser pun dari uang itu. Nah, yang ada kita udah ada budget khusus untuk mengadakan road trip ini semua, tur Meet and Greet Bunda Korla ini dari uang perusahaan kita sendiri. Yaitu kita support Bunda Korla as a brand ambassador MS Group. Jadi semua biaya yang digunakan pada saat kita keluar kota atau apa itu semua ditanggung oleh pihak MS Group. Jadi hasil pendapatan Bunda Korla sendiri tidak murni untuk Bunda Korla. Kita tidak akan mengambil uang sepeser pun dari hasil penjualan tiket. Betul sekali. Jadi berita simpang siur di luaran sana itu ya ini sekalian lah ya kita ngobrol ya, karena tadinya kita emang nggak mau nanggepin sih. Ya udahlah
berita di luaran sana ya udah kita anggap ini bumbu-bumbu aja dari eventnya kita gitu. Cuma Awal-awalnya ya. ya awal-awalnya cuma makin kemarin kalau agak-agak annoying ya, jadi cukup sedikit mengganggu gitu kan ke kita. Nah ini sekalian kita kasih tahu ke teman-teman, itu tadi yang seperti Mbak Vita bilang, apa yang didapat oleh Bunda Korla, apa yang didapat oleh teman-teman dengan uang 300.000 dengan masuk tadi. Itu aja sih teman-teman. Jadi nggak ada sama sekali niatan buruk Buat manfaatin buat apa-apa. memanfaatkan situasi ini. Layaknya kita sebagai brand dan Ya. brand ambassador itu secara profesional. Sama kayak Kita gitu, sama perlu apa juga kita support. Ya. semuanya Semua brand ambassador kita kalau perlu sponsor atau apa kita support mereka dengan baik gitu. Oke, jadi untuk Bunda Korla memang kita sudah kontrak Bunda Korla, dan untuk yang di besok kita apa namanya show itu juga memang itu sudah kesepakatan untuk Bunda Korla. Apa sih dibilang? Itu nggak usah dengan tiket ada netizen nanya tiketnya itu kita nggak tahu menau sih. Nah, untuk yang masalah Bunda Korla kenapa bisa ada show di Indonesia? Bunda Korla kan memang awalnya mau ke Indonesia, sudah dibeliin tiket kan sama Ya. temennya. Terus pada saat kita di Jerman, kita cerita-cerita nih, Bunda nanti mau show nggak? Karena dia baru Gitu ngeluarin kan. album. Karena dia baru ngeluarin album, mau show nggak? Sambilan di Indonesia. Jadi Bunda Korla iya, terus ya udah nanti kita handle show-nya. Nanti hasil dari show kita bagi, karena ada perjanjian sama HW juga, dapat minuman ya Vita ya. Dapat minuman di HW juga, dari 300.000 tuh dapat minuman di HW yang untuk standing gitu. Oh, oke. Apa tuh? Kayak gue mau live. Mana? Sebentar ya. Sebentar Raffi. Mana channel namanya Ivan Gunawan? Kok nggak ada? Coba ulang. Igun mau live ya. Mana Igun? Tadi yang invite Senang itu aja. Mami, Assalamualaikum. Maaf ya. Waalaikumsalam. Mam, Mas Baperi. Ada masuk. Kamu nggak bisa, kamu nggak boleh live, kamu lagi ibadah. Enggak, aku udah di Dubai, aku lagi transit di Dubai. Oh ya, Beb, masalah tiket itu kan kalian udah meeting. Aku tuh sebenarnya nggak tahu karena yang ngurusin kan mereka. Aku tuh nggak ngerti masalah event, nggak ngerti. Karena Oke, kan sekarang aku ngomong ya. ya. Sekarang aku ngomong boleh ya. Boleh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Aku sebenarnya dari kemarin tuh aku nggak pengen menanggapi permasalahan ini. Beneran, aku nggak kepengen banget menanggapi permasalahan ini. Aku sebagai DA dari MS Glow, aku yang meminta Mami, aku punya teman di Jerman namanya Bunda Korla. Dia lagi viral. Mam, tapi walaupun dia viral, dia tuh nggak punya apa-apa. Dia sedih di Jerman, hidupnya susah. Bantu Mam, tolong. Aku bilang seperti itu. Lalu tim bikin meeting. Tim di MS Glow itu nggak mudah orang yang sedang viral. Kenapa? Karena orang yang sedang viral itu biasanya umurnya nggak panjang. Sebulan, 2 bulan, viral yang selesai, udah selesai gitu. Tapi aku yang mati-matian ngomong ke Vita, ngomong ke Kak Robi tolong dong Kak Robi. Kenapa? Karena Bunda Korla itu butuh hidup di Jerman. Makanya aku sama Mami langsung terbang ke Jerman. Itu supaya teman-teman semuanya tahu. Iya. Supaya teman-teman semuanya tahu. Dan kita itu bayar profesional. Kita kontrak Bunda Korla itu selama 5 bulan. Kita kontrak Bunda Korla. Dengan harga yang menurut aku cukup untuk Bunda Korla. Beb, live bagus, ngeleng, udah itu aja dulu. Ngeleng. Enggak, nanggung Mam, biar sekalian aja gue ngomong. Suaranya bisa ya? Oke. Nggak apa-apa, suaranya bisa, udah biarin nanggung, ya. Karena apa? Kenapa aku akhirnya ingin ngomong? Aku bingung sama orang di Indonesia. Aku niat bantu memakmurkan seseorang. Kok kesannya jadi kita yang jahat? Kabar Mak. Aku kalau mau, MS Glow itu aku duitin. Aku potong.
Kenapa? Karena Bunda Korla artis gue. Tapi ada nggak MS Glow aku potong? Nggak ada. Aku minta ke Jerman. Aku minta honor nggak sama mami? Aku minta ke Jerman. Nggak Nggak ada. ada. Kenapa? Karena aku niat nolongin Bunda Korla. Dia di sana ngontrak, susah hidupnya, gajinya cuma 2.500. Viralnya seperti itu. Kalian bisa nikmatin dia live berjam-jam. Kalian happy. Dia dapat apa? Dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak punya uang sepeser pun. Viralnya seperti itu loh. Bayangin. Viralnya seperti itu. Kalian bayangin nggak kalau dia terkenal, dia luluin orang, tapi dia sendiri nggak punya uang untuk hidup, seperti apa coba? Jadi kalau aku nih, aku bisa bilang, teman-teman terserah mau berkomentar apa terserah. Tapi yang jelas, niat aku memperkenalkan Korla ke MS Glow itu karena memang aku ingin Bunda Korla punya kehidupan yang layak. Dia bisa hidup sejahtera di negeri orang. Dia mau kerja di McDonald itu memang udah passionnya dia, memang udah kesukaannya dia. Tapi buat aku, setelah 5 bulan kita kontrak Bunda Korla, kalau ada brand-brand lain mau kontrak silakan, nggak ada masalah. Mami mau perpanjang Bunda Korla silakan, mau mami sudahi 5 bulan juga silakan. Semua itu kan keputusan ada di brand. Lalu, kenapa aku milih Holy Wing? Karena pertama, Holy Wing itu tempatnya semuanya udah ready. Panggungnya udah ready, lampunya sudah ready, semuanya sudah ready. Kita nggak perlu ada high cost lagi. Makanya aku telepon Ko Ivan untuk bisa kolaborasi sama MS Glow. Untuk konser, apakah aku minta budget jasa aku ngurusin konser? Nggak ada. Aku ke Holy Wings, ada nggak? Nggak ada. Nggak. Apa Kita itu malam sampai malam, kita apa segala macam. Mam, ya biarin, ini sengaja gue ngomong biar orang tuh tahu. Orang tuh nggak asal nyeplat, nggak asal ngomong sesuka hidupnya dia gitu loh. benar. Ya, jadi kalau orang niat mau ngebantu gitu kan, ternyata masih salah, ya aku mohon maaf karena aku hanya bisa membantu Korla sejauh itu. Ya udah, kamu tarik nafas dulu, Mak. Udah terlanjur, Mam, udah terlanjur, ya, udah terlanjur. Jadi maksud gue, ini gue kesempatan gue untuk bisa ngomong supaya kalian tuh semuanya juga ngerti. Coba kamu cek. Kurang lebihnya seperti itu. Emang bisa bang? Kita dapat cash. Wah, ya. Ya, Oke, kalian mau percaya sama saya boleh, mau percaya sama Maharani boleh, mau percaya sama MS Glow boleh, terserah. Ya, tapi saya hanya meminta tolong kepada Mami Maharani untuk bisa menolong Korla supaya kehidupannya lebih layak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Korla mau beli rumah. Ya, Korla juga mau beli rumah kan di Medan. Mudah-mudahan kita bisa bantu. Jadi hasil itu ya, dari hasil kerja sama kita ya, kita. Ya, udah. Oke ya. Udah, Mam. Bye. Bye, Beb. Itu aja sih biar nggak lama. Guys, udah ya, biar nggak lama. Masalah tadi ada yang komen masalah pajak. Ini direkturnya. Aku mau ada dibahas pajak nggak? Sama sekali ya. Karena kita udah lunasi di udah bantu lunasi kan udah tahun kemarin. Kan ada yang kita itu hampir sebulan. Kita banyak ya. Yang tahun ini memang nanti akan Dibayar nanti April. Kan April. Ya. Untuk pajak itu tidak akan dibayar di tahun yang sekarang. Biasanya bulan Maret, April. Jadi untuk pajak itu masa kita tuh ada nunggak pajak, sedangkan kita tuh ada penghargaan dari pajak daerah kita ya. Nah, kita adalah pemberi pajak paling tertinggi. Jadi teman-teman bisa tanya aja yang di Denpasar, Kota Madia Denpasar.
organisasi. Kalaupun nanti kita ada ngutang pajak, biarin aja nanti pajak yang cari kita ya kan, itu oke gitu loh maksudnya. Aku juga kalau mobil-mobil lupa kampas biasa gitu loh ya kan, kalau tahu mobilnya satu saja bingung. Ada mobil ratusan terus lupa sambat biasa. Terus ada, aku punya 30 berapa perusahaan juga punya, 15 ya, banyak bu, 17 lupa. Jadi aku punya perusahaan 17 atau berapa sampai 20 ada. Itu tuh sampai nggak bayar pajak ya karena mungkin ada yang nggak mungkin lupa ya, nggak mungkin lupa ya kita punya konsultan pajak tapi konsultan pajaknya kita yang aneh gitu ya kan? Kenapa kita bisa nggak bayar pajak ya kan? Ya hal itu nggak perlu ditanggepin, maksudnya aku nggak usah yang kayak Maharani itu orang nunggak pajak ya biarin orang pajaknya yang datengin kita kalau kita nunggak pajak gitu loh ya kan? Itu oke gitu loh ya kan? Karena kalaupun kita ada nunggak pajak berarti yang salah konsultan pajak kita gitu ya kan? Ya kan karena kita punya belasan perusahaan juga, aku juga nggak tahu orang bukan direkturnya, aku cuma PSP doang, pemegang saham pengendali, oke gitu loh. Aku juga nggak pernah ada di dalam organisasi, termasuk Urban ini, aku tuh nggak ada di dalam organisasi di Urban ini, aku hanya PSP, pemegang saham pengendali. Ya, aku tuh nggak ada di dalam organisasi ini sebenarnya. Entah kita mau meeting sama HW itu aku nggak pernah ikut-ikutan, bener nggak sih? Pernah nggak ikutan masalah kalian? Aku jarang banget ikut, kecuali mau RUPS. Aku ikut nih, mau bagi dividen, aku ikut. Aku tuh nggak pernah ikut yang namanya berapa sih utang kamu ke vendor. Mana aku tahu, ngapain aku ngurusin utang perusahaannya ya kan? Sedangkan aku kan cuma PSP, ada komisaris yang kita bayar, ada direktur yang kita bayar gitu loh. Mereka lah yang harus bertanggung jawab. Kalau mengenai tunggakan pajak, aku rasa nggak ada karena kita dapat penghargaan pajak, ya kan dari daerah ya kan? Dapat penghargaan pajak dari daerah gitu. Pokoknya aku minta semuanya berdamai, Ibu sama Kak Niki berdamai, semuanya aku juga minta maaf kalau aku ada salah dan masalah dukun itu udah clear ya. Itu adalah